Cikal bakal Kristen di Eropa. Ajaran Kristen bukanlah ajaran Paulus. Harus tahu itu ya, sahabat. Setelah kembali dan tinggal di Antiokhia beberapa lama, kemudian Paulus melakukan perjalanan misionarisnya yang kedua. Menjelajahi Suria dan Kilikia, tibalah dia dan kawan-kawannya di Filipi, kota di Makedonia. Lalu, mendirikan jemaat Kristen pertama di Eropa. Ketika Paulus dan Silas dilepaskan dari penjara karena hasutan kelompok penentang yang iri hati, kemudian mereka meninggalkan Filipi. Dari Filipi mereka menuju ke Tesalonika, ibu kota Makedonia. Di Tesalonika, banyak orang Yunani dan kaum wanita terkemuka masuk Kristen. Orang-orang Kristen baru tersebut membuat kelompok sendiri, terpisah dengan sinagog Yahudi. Di Tesalonika pun muncul banyak penentang dan menuduh Paulus CS sebagai penghasut politik. Paulus CS lalu menyingkir ke Berea. Orang-orang Yahudi di Berea banyak yang setuju dengan Paulus dan Silas. Tapi itu bukan karena ajaran Paulus, tapi karena kerelaan hati mereka untuk menyelidiki kitab suci setiap hari untuk membuktikan apakah yang dikatakan para rasul atau misionaris itu benar atau tidak. Jadi, kalau ada yang bilang ajaran Kristen adalah ajaran Paulus, itu salah besar ya sahabat-sahabat. Di Berea pun muncul penganiayaan yang mengganggu pekerjaan Paulus dan kawan-kawannya. Dari Berea, Paulus CS pindah ke selatan, ke Athena. Athena pada saat itu adalah pusat cendekiawan Yunani purba. Banyak penyembah berhala di sana. Di mana-mana nampak patung tokoh dan dewa yang terbuat dari marmer. Khususnya menuju pada jalan masuk ke pasar atau alun-alun yang jadi pusat kota. Paulus sedih melihat penyembahan berhala yang dominan. Lalu Paulus membuat 2 buah rencana kerja. Yang pertama, setiap minggu Paulus datang ke sinagog bukan untuk ibadah, tapi untuk bertukar pikiran dengan orang Yahudi dan non-Yahudi yang saleh. Dan yang kedua, setiap hari pergi ke alun-alun bergaul dengan orang-orang Yunani. Tipikal orang-orang Athena itu terbuka, suka mendengar sesuatu yang baru. Bahkan beberapa filsuf tertarik dengan ajaran Paulus dan mengundang Paulus untuk berbicara di Areopagus, yaitu gedung dewan tinggi kota. Dan ketika Paulus berpidato, kata-kata Paulus dianggap menggelikan dan sepertinya diinterupsi ketika menjelaskan konsep tentang penghakiman Allah atas dunia ini. Karena apa yang disampaikan oleh Paulus bertentangan dengan 2 konsep Yunani tentang Allah. Bagi orang-orang Yunani di zaman itu, yang pertama adalah Allah itu mutlak, tidak ada urusan atau tidak peduli dengan dunia ini, dan juga tidak peduli kepada manusia, yang artinya tidak ada penebusan. Yang kedua, tidak percaya kebangkitan orang mati. Makanya dalam 1 Korintus 1 ayat 23, Paulus menuliskan, Injil itu merupakan kebodohan bagi orang Yunani. Jumlah petobat yang masuk Kristen di Athena hanya sedikit, tapi ada beberapa orang paling berpengaruh di Athena yang bertobat. Contohnya Dionysius, anggota majelis Areopagus. Damaris, dari namanya menjelaskan seorang yang berstatus. Di Korintus, Paulus tinggal selama 1,5 tahun, berteman dengan Aquila dan Priscilla seumur hidup. Sepertinya Aquila dan Priscilla ini sudah menjadi Kristen ketika datang ke Korintus. Karena pendeportasian orang Yahudi dari Roma oleh Kaisar Claudius, yang mungkin karena adanya kerusuhan dalam komunitas Yahudi dan kaitan nama tanda kutip Kristus, seperti tertulis dalam dokumen Claudius 25 ayat 4, yang mungkin akibat pemberitaan Injil oleh orang-orang Yahudi setempat, yaitu di Roma. Jadi kemungkinan Aquila dan Priscilla terlibat dalam kerusuhan tersebut. Melalui Paulus, Aquila, Priscilla, dan kawan-kawan, di Korintus banyak orang Yahudi menjadi percaya dan masuk Kristen. Juga orang-orang bukan Yahudi. Salah satunya adalah
Crispus, seorang kepala sinagog dan seisi rumahnya. Banyak orang Korintus menjadi percaya dan dibaptiskan. Tetapi di Korintus pun lagi-lagi Paulus mendapat perlawanan dari para penentangnya. Kemudian dalam perjalanan misionaris Paulus yang ketiga, Paulus tiba di kota Efesus, Turki modern sekarang. Bertemu dengan 12 saudara, juga Apolos. Mereka adalah murid-murid Yohanes Pembaptis yang telah menjadi Kristen. Dan mereka, juga Apolos, adalah misionaris Kristen yang bersaksi tentang Yesus Kristus kemana saja mereka pergi. Dan di Efesus, di ruang kuliah Tiranus, Paulus berkhotbah tiap hari selama 2 tahun. Dan akhirnya, seluruh provinsi sudah diinjili dengan giat. Di masa ini, gereja-gereja di Kolose, Hierapolis, dan Laodikia didirikan, mungkin oleh Epafros, salah seorang teman sekerja Paulus. Sesudah terjadi huru-hara di Efesus, Paulus pergi ke Troas, lalu ke Miletus yang masuk ke wilayah Turki Eropa sekarang, dan juga ke beberapa kota lain. Dan Paulus mempunyai rencana menginjak ke Roma dan Spanyol. Tetapi sebelum rencananya pergi ke Roma dan Spanyol terwujud, Paulus keburu ditangkap di Yerusalem atas tuduhan yang tak terbukti. Lalu dari Yerusalem kemudian Paulus diadili di Roma, karena Paulus mempunyai kewarganegaraan Romawi. Dan di akhir perjalanan Paulus sebagai tahanan di Roma, orang-orang Yahudi di Roma datang dalam jumlah besar mendengar penyampaian atau pekabaran Injil yang diberikan oleh Paulus. Tahun berganti tahun dan abad berganti abad. Cikal bakal awal kekristenan di Eropa terus berkembang seiring dengan perjalanan sejarah dunia, hingga kekristenan dapat menjangkau segala bangsa, kaum, dan bahasa di seluruh dunia.